Sama aku, Salsabila. Nah, gimana nih tadi Sobat Muslim? Tahu gak sih, aku pesan menu apa aja? Aku pesan menu. Bukan, nama saya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hai Sobat Muslim, Pesona Islami kembali hadir menemani teman-teman di rumah dalam 30 menit ke depan bersama saya, Amanda Salsabila. Nah, pada episode hari ini, Pesona Islami akan membahas mengenai hijrah seorang muslimah yang mencakup pengertian hijrah, langkah awal hijrah, keutamaan, dan hikmah dari hijrah. Sobat Muslim di rumah, tahu gak sih hijrah itu apa? Pasti gak asing dong sama kata-kata hijrah. Hijrah adalah sebuah proses mengubah diri menuju ke yang lebih baik lagi. Perintah hijrah sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu, apa sih langkah awal untuk berhijrah? Yuk kita simak cuplikan berikut ini. Hijrah menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari tidak mudah, memerlukan pengorbanan dan mungkin air mata. Allah ingin lihat siapa yang paling kau cintai, Allah kah atau harta-hartamu? Hijrah adalah sebuah proses mengubah diri menjadi lebih baik. Sebelum mulai berhijrah, kita perlu mengetahui langkah-langkah awal dalam berhijrah. Langkah pertama yaitu meluruskan niat. Niat akan mempengaruhi kadar keistiqomahan kita, yang maka dari itu hijrah harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan sholat, kita dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan hati dalam perjalanan berhijrah. Rutin membaca Al-Quran, senantiasa bersolawat, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan hati dari sifat iri dan dengki. Iri hati adalah sifat menginginkan sesuatu yang telah ada pada orang lain. Sedangkan dengki merupakan perasaan tidak senang terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, dan berharap agar nikmat yang diperoleh orang tersebut menjadi lenyap. Langkah keempat yaitu mulai memperbaiki cara berpakaian menurut syariat Islam. Cara berpakaian menurut syariat Islam yaitu menutupi aurat. Batasan aurat pada perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak transparan, tidak menutup tubuh, dan tidak menyerupai lawan jenis.
Nah, Sobat Muslim, itu dia langkah awal dari berhijrah. Sobat Muslim di rumah bisa banget nih mulai menentukan langkah awal untuk berhijrah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mengundang bintang tamu yang akan membantu Sobat Muslim di rumah dalam memantapkan niat hijrah. Pesona Islami, perbanyak kebaikan, ciptakan kebahagiaan. Kembali lagi bersama kami di Pesona Islami, perbanyak kebaikan, ciptakan kebahagiaan. Nah, sekarang waktunya buat kita ngundang bintang tamu kita nih, yang pastinya udah melewati fase hijrah dan udah paham banget soal hijrah. Ini dia, kita panggilkan Ustazah Maisaro. Assalamualaikum Ustazah. Silakan duduk Ustazah. Kasih. Gimana nih Ustazah kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah, saya baik juga. Ustazah, hijrah lagi jadi perbincangan hangat nih di kalangan remaja muslimah. Banyak dari mereka yang masih bingung soal berhijrah. Nah, gimana sih pandangan Ustazah tentang hijrah? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Manda sudah memberikan waktu buat Ibu juga. Hijrah itu pindah ya. Pindah di sini berarti bisa tempat, bisa keadaan, bahkan bisa sifat ya. Jadi hijrah itu adalah proses di mana menjadi yang lebih baik lagi. Contohnya misalkan kita yang tadinya tidak berhijab, niatkan menjadi berhijab itu ya. Nah, ketika mau berhijrah itu kita pun harus ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Misalkan tadi niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu adalah niat ya. Jadi kalau misalnya kita sudah niat, maka ayo bismillah lakukan ya. Kemudian tinggalkan hal-hal yang memang ya tadi seperti yang dipaparkan oleh Manda ya. Iri, dengki gitu. Karena setiap manusia itu sudah ditakar ya oleh Allah. Ketentuannya sudah ada, jadi kita nggak harus iri, dengki apa yang orang dapat. Mungkin itu saja ya. Masya Allah, Ustazah, saya mau nanya nih. Mungkin masih ada beberapa dari sobat muslim yang mau mulai berhijrah, tapi masih suka mikir nih belum pantas buat hijrah. Misalnya karena belum menutup aurat secara keseluruhan, suka gibah, suka iri lihat orang pacaran, berinteraksi kelewat batas sama lawan jenis. Nah, itu gimana sih Ustazah? Masya Allah ya. Baik, hijrah itu tidak membutuhkan kita sempurna ya. Karena yang penting hijrah itu adalah kita bisa meninggalkan keburukan. Itu namanya hijrah ya. Ya tadi ketika kamu sudah memang sudah bisa meninggalkan hal-hal itu ya berarti kamu udah orang yang baik gitu kan. Nah, kalau hijrah itu tadi ketika kita memang belum bisa untuk meninggalkan ghibah gitu, kemudian masih tetap iri dengan orang lain, ya berarti kita harus hijrah, hilangkan. Karena hijrah itu tidak seperti membalikkan ke telapak tangan ya, pasti ada tantangannya ya, tidak semudah yang ya udahlah kita hijrah seperti ini, tidak, tetapi harus dari niat dulu. Kalau niatnya kita karena Allah, insya Allah hijrahnya akan lancar ya. Jadi ketika mendapatkan cobaan gitu kan, itu pasti tantangannya pasti ada, namanya hijrah ya. Tapi kita harus kuat ya, seperti Nabi zaman dulu kan sama ya, dia dicaci, dimaki gitu, tapi tetap saja ya, tetap saja dia teguh dengan pendiriannya ya,
Nah seperti itu. Jadi nggak harus memikirkan orang lain. Yang penting kita niatnya, ketika kita niatnya memang mau hijrah, itu ya, mantapkan hati. Jangan sampai tadi karena misalkan Manda senang sama seseorang gitu ya, hijrahnya itu ya udah karena senang sama seorang yang memang orangnya dandindun gitu, udah mah ganteng, kaya pula gitu kan, kemudian soleh gitu ya, ya udah saya berubah gitu kan. Nah itu kan karena duniawi niatnya ya. Nah ketika memang ditolak gitu, nggak jadiannya sama yang kita suka itu, akhirnya Manda kembali ke jahiliyah gitu, jilbabnya dibuka, kembali ke jahiliyah. Nah itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau niat kita sudah bulat karena Allah, apapun tantangannya insya Allah bisa dilewati. Nah, sobat muslim harus mulai cari teman yang bisa membawa kita ke surganya Allah ya. Sobat muslim di rumah juga gak perlu mikir gak pantas buat berhijrah, karena rasa ragu dan takut itu harus dilawan dengan niat hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, karena Allah bukan karena yang lain. Oh iya Ustazah, sebagian besar orang kalau mau ngelakuin sesuatu itu pasti harus ada hal yang memotivasinya kan ya. Nah, keutamaan berhijrah itu apa sih Ustazah? Siapa tahu setelah kita mengetahui keutamaan berhijrah, sahabat muslim di rumah bisa makin mantap buat berhijrah. Masya Allah ya. Jadi hikmahnya banyak banget ya. Salah satunya ketika kita hijrah itu yang pertama adalah kita dihapuskan dosa-dosanya. Kesalahan kita yang dulu itu dihapuskan oleh Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita diluaskan rezekinya ya dengan berhijrah itu, yang tadinya kita jahiliyah, bodoh, tidak tahu apa-apa gitu ya. Allah kasih rezekinya gitu. Kemudian selain itu juga kita akan ditinggikan derajatnya, Masya Allah ya. Selain udah mah rezekinya banyak gitu kan, dosa kita yang lalu diampuni gitu. Kemudian ya tadi derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau misalnya mau hijrah, ayo dari sekarang yuk mantapkan hati. Masya Allah, mulia sekali bukan hijrah ini, bisa diampuni dosa-dosanya, bisa ditinggikan derajatnya, bahkan bisa dilimpahkan rezekinya. Nah, sahabat muslim, gimana? Luar biasa banget bukan keutamaan hijrah ini? Ustazah, sobat muslim punya beberapa pertanyaan nih buat Ustazah seputar hijrah. Alhamdulillah, yuk kita simak cuplikan pertanyaan pertama dari sobat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, untuk muslimah yang baru hijrah itu kan imannya masih belum kuat ya, apalagi remaja-remaja zaman sekarang. Nah, kira-kira ilmu-ilmu islami apa saja yang harus dipelajari supaya imannya itu tidak goyah Ustazah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah dijawab Ya, baik pertanyaan. sekali ya. Tadi pertanyaannya adalah ketika kita ingin berhijrah tapi masih suka mikir belum pantas gitu, gitu ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia ya. Artinya ketika kita mengatakan saya tidak pantas, yaitu tadi berarti kita itu belum yakin, belum percaya dengan adanya Allah tadi. Seperti yang tadi di awal dikatakan, segala sesuatu itu yang penting niatnya ya. Apapun tantangannya kita harus kuat ya. Seperti tadi pertanyaannya ya, kita harus kuat tantangannya. Tantangan itu kan datangnya dari diri sendiri, ada dari teman, bahkan dari keluarga sendiri itu juga ada tantangannya ya. Itu. Masya Allah, dicatat ya buat sobat muslim semua yang masih di tahap awal masa berhijrah atau baru mau mulai berhijrah. Poin penting dalam berhijrah ini adalah mencari teman yang satu tujuan agar mempermudah proses masa berhijrah ini. Lanjut aja ya Ustazah ke pertanyaan kedua. Ini dia cuplikan pertanyaan kedua dari sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustazah, apa saja kriteria seseorang yang bisa disebut berhasil dalam berhijrah? Terima kasih Ustazah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kriteria orang yang berhasil hijrah itu seperti apa sih? Ketika orang itu dikatakan berhasil hijrah, itu berarti ketika dia bisa istiqomah dengan apa yang dia niatkan. Misalkan tadi sholatnya tepat waktu ya. Kemudian ketika mau ngaji gitu kan, ngajinya itu memang istiqomah walaupun hanya satu ayat sehari gitu, itu tetap yang penting istiqomah. Maka kalau itu semua dilakukan dengan istiqomah, maka dikatakan bahwa orang itu memang hijrahnya berhasil. Seperti itu ya. Begitu ya Ustazah. Iya. Semoga kemantapan sobat muslim di rumah bisa jadi lebih baik lagi ya Ustazah. Amin. Allahumma amin. Nah sobat muslim, sekarang udah tahu kan soal hijrah. Tadi kita udah bahas mengenai keutamaan hijrah, langkah awal hijrah, dan 2 pertanyaan dari sobat muslim di rumah nih. Nah, abis ini kita masih ada 1 pertanyaan lagi yang bisa mewakili perasaan sobat muslim di rumah nih. Jangan kemana-mana, tetap di Pesona Islami. Banyak kebaikan, ciptakan kebahagiaan. Kembali lagi bersama kami di Pesona Islami, perbanyak kebaikan, ciptakan kebahagiaan. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita udah bahas mengenai hijrah, keutamaan hijrah. Terus ilmu yang bisa mempelajari masa awal berhijrah dan kriteria seseorang yang berhasil dalam berhijrah. Gimana sobat muslim? Luar biasa banget bukan hijrah ini? Kita lanjut aja ya ke pertanyaan terakhirnya nih Ustazah. Ini dia cuplikan pertanyaan terakhir dari sobat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya mau nanya, ketika saya memutuskan untuk hijrah dengan memakai pakaian syar'i dan hijab, kedua orang tua saya tidak mendukung. Saking kesalnya saya dengan kedua orang tua saya memutuskan untuk tidak berbicara dengan mereka. Saya acuh tak acuh dengan tujuan untuk memberi pelajaran. Apakah tindakan yang saya lakukan itu salah? Bagaimana caranya agar kedua orang tua saya bisa mendukung dan mengerti saya dengan keputusan hijrah yang saya lakukan? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ya. Kalau misalkan kita menentang orang tua itu dalam hal akidah ya boleh ya, tetapi bukan berarti kita tuh karena tadi dilarang gitu kan berarti kita ya udahlah cuek aja deh gitu, terus merasa ngambek. Nah itu yang salah. Tetap kita harus menghormati orang tua walaupun orang tua kita tidak setuju ya. Itu kan tantangan ya. Tantangannya mungkin dari orang tua ya. Itu mah hanya segelintir yang gampang gitu ya. Kita doakan saja orang tuanya, mudah-mudahan bisa kebuka hatinya supaya tahu gitu ya, bahkan bisa hijrah seperti yang tadi dikatakan ya gitu. Jadi kalau misalkan salah satunya tadi tantangannya, tetap kita harus berbakti kepada orang tua, tetap harus berbuat baik, santun gitu. Kita doakan saja, mudah-mudahan Allah pun memberi hidayah kepada kita atau orang tua kita tadi ya, supaya sama-sama bisa hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu ya. Masya Allah, semoga kita selalu istiqomah ya Ustazah. Itu dia sobat muslim, kejadian serupa tentunya sering terjadi di kehidupan sehari-hari nih. Sobat muslim di rumah juga bisa menentang kalau itu tuh di luar dari akidah Islam ya.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu sama sobat muslim di rumah nih, yaitu hikmah dari berhijrah. Silakan Ustazah. Baik, hikmah itu sama dengan keutamaan ya. Banyak sekali yang tadi seperti saya katakan, ketika kita hijrah itu yang pertama tadi Allah pasti menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itu ya, itu keutamaan yang harus kita ambil hikmahnya tadi. Kemudian selain rezekinya kita diluaskan gitu kan, kita pun akan ditinggikan derajatnya. Sama seperti kita mencari ilmu ya, kita akan ditinggikan. Nah, hijrah juga sama, karena hijrah ini sama dengan mencari ilmu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Kemudian kita kalau misalkan tadi hijrahnya harus diambil yang baik-baiknya itu gitu, tinggalkan yang keburukannya ya. Jadi banyak sekali hikmah sebenarnya. Kalau kita bahas di sini sebenarnya nggak bakalan cukup ya waktunya ya. Mungkin lain waktu ya kita bahas kembali. Terakhir nih Ustazah, boleh dong kasih motivasi dan pesan buat sobat muslim di rumah yang masih di tahap awal masa berhijrah nih Ustazah. Ya baik. Motivasinya selama kalian punya niatan untuk berhijrah, segera lakukan. Bismillah, kemudian lakukan, jangan menunda-nunda, karena kita tidak butuh kesempurnaan ya. Hijrah itu yang penting meninggalkan keburukan. Jadi selama kita niatnya untuk ke jalan kebaikan, yuk mulai dari sekarang kita sedikit demi sedikit, karena hijrah itu prosesnya banyak ya, panjang ya. Jadi tidak segampang tadi, jadi prosesnya lama, jadi pelan-pelan saja. Yang penting kita bisa istiqomah. Insyaallah, semoga kita selalu dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mengejar hikmahnya ya Ustazah. Nah, sobat muslim, semoga motivasi dan pesan dari Ustazah Maisaroh ini bisa bermanfaat dan membantu sobat muslim di rumah buat memantapkan niat hijrahnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, gak kerasa nih udah 30 menit aja kita nemenin sobat muslim di rumah dalam memantapkan niat hijrahnya. Kalau begitu, untuk menutup acara kali ini, mari kita membaca istighfar sebanyak 3 kali dan membaca doa penutup majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Amanda Salsabila. Saya Maisaroh. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Islami, perbanyak kebaikan, ciptakan kebahagiaan. Alhamdulillah. Sama aku, Salsabila. Nah, gimana nih tadi sobat muslim? Tahu gak sih, aku pesan menu apa aja? Aku pesan menu. Dan nama saya Ridwan.